Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini diberi kesempatan Tuhan untuk kita beribadah. Izinkan kami menyapa selamat pagi, shalom untuk jemaat GKMI Surabaya dan shalom untuk GKMI Cabang Iktus. Mari kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini dengan sukacita. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Dengarlah undangan beribadah bagi kita. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk berdiri. Mari bersama-sama dengan sukacita, dengan ucapan syukur kita akan menyembah Tuhan. Kita pujikan lebih dalam ku menyembah. Mari bersama-sama kita memuji, menyembah namanya. Kita mengucap syukur kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah semua yang terjadi dalam kehidupan kita senantiasa menyembah namanya. Biarlah namanya yang selalu ditinggikan. Mari bersama-sama kita memuji betapa besarnya Tuhan dalam kehidupan kita. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Bagimu telah rayakan kehidupanku. Kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Bersama-sama kita meninggikan namanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mengucap syukur betapa besar setiamu ya Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semuanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku.
tuliskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kebaktian di hari Minggu ini, kita mulai di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Dengarkanlah nats pembimbing yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita memuji Tuhan, meninggikan namanya. Kita dengan sukacita akan memuji Tuhan. Kita pujikan oleh darah anak domba. Keselamatan dan kuasa
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Muda Ida Budiarti. Mari bersama-sama kita naikkan satu pujian, Selidiki Aku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, di dalam-Mu ada kepenuhan terang dan hikmat. Maka terangilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus-Mu. Dan berikan kepada kami anugerah untuk menerima firman Tuhan dengan hormat. Dan rendah hati supaya kami dilengkapi oleh sabda-Mu. Dan dapat mewujudkannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing oleh karena kondisi pandemi yang ada di negeri kita, sehingga kita tidak dimungkinkan untuk berada di gereja secara bersama-sama. Biarlah kita tetap mensyukuri, biarlah kita tetap bersuka cita. Dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara di dalam anugerah Tuhan dan semua sehat dalam kasih karunia Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Roma 12 ayat 1 sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan ini dengan tema ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Roma ini ditulis oleh Paulus. Jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Dia memberikan nasihat. Dia menasehati, dikatakan demi kemurahan Allah di ayat yang pertama, Allah, aku menasehati kamu. Jadi Rasul Paulus di sini memberikan nasihat, suatu ajaran, bisa dikatakan suatu pelajaran yang baik kepada jemaat di Roma tentang persembahan yang benar, yaitu tentang ibadah yang sejati. Mungkin dalam benak kita berpikir apa itu ibadah yang sejati itu apa dan bagaimana, sehingga kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah itu merupakan rasa bakti kita kepada Allah dengan mentaati seluruh perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan demikian. Ibadah yang sejati yaitu ibadah yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya, yang berfokuskan hanya kepada kehendak Tuhan, yang sebagai satu-satunya pusat dalam sebuah ibadah, bukan pada hal-hal lain, bukan karena menyenangkan orang tua kita ibadah, bukan karena menyenangkan pendeta, hamba Tuhan yang melayani, atau para majelis, bukan, atau untuk menyenangkan diri kita sendiri, bukan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ibadah difokuskan semata-mata hanya kepada Allah, menyenangkan Allah, dan berfokuskan hanya kepada Allah. Paulus menyatakan bahwa Allah sangat baik kepada umatnya, sehingga Paulus juga meminta kepada jemaat di Roma untuk mempersembahkan diri mereka, mempersembahkan tubuh mereka yang hidup. Karena itu saudara-saudara, jadi kata saudara-saudara itu diperuntukkan kepada orang-orang beriman, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. Paulus menyebut mereka saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Paulus memberikan nasihat kepada jemaat untuk mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Seringkali menjadi pertanyaan implisit dalam benak kita. Terkadang kita mempertanyakan bagaimana mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Allah. Kadang kita ingin menyenangkan Allah, tapi kita tidak tahu caranya bagaimana. Apakah dengan puji-pujian memuji Allah? Apakah dengan berdoa? Ataukah hal lain, berbuat baik kepada sesama? Apakah itu sudah menyenangkan Allah atau belum? Kadang kita ragu. Wah, apakah yang kulakukan hari ini menyenangkan hati Allah atau tidak? Apa yang kukerjakan hari ini apakah sungguh menyenangkan Allah atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah merupakan satu hubungan yang saling terkait satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Bagaimana mungkin seseorang berkata ia mempersembahkan tubuhnya kepada Allah, tubuh yang hidup, namun ia tidak hidup kudus. Dia tidak tinggal di dalam
kekudusan. Dia benar mempersembahkan tubuh ini yang hidup untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melakukan hal yang baik. Tapi di dalam kehidupan nyatanya jauh daripada kekudusan. Mungkin masih senang dengan hal-hal yang duniawi. Mungkin melayani tetapi masih sering mencaci maki tetangga atau teman atau mungkin anak atau istri. Bagaimana dia dapat hidup kudus? Bagaimana dia dapat mempersembahkan tubuh yang hidup kalau kehidupannya jauh daripada apa yang Allah kehendaki? Mempersembahkan tubuhnya kepada Allah tetapi tetap hidup dalam ketidakkudusan, kecemaran hawa nafsu, keinginan dunia ini, dan lain-lain. Atau mempersembahkan tubuh yang hidup dan kudus tapi tidak berkenan kepada Allah. Contohnya apa? Memberikan hidup mereka untuk berbakti kepada Allah, tapi hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Contoh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka memberikan hidupnya untuk bait Allah. Mereka melayani di bait Allah. Mereka berdoa di jalan-jalan, tapi apakah itu menyenangkan hati Allah? Apakah itu berkenan kepada Allah? Allah mengatakan tidak. Mereka seolah dekat kepada Allah. Mereka seolah memuji Allah, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka seolah-olah memberikan hidupnya kepada Tuhan, tetapi Allah berkata, hatimu jauh daripadaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup persembahan hidup kudus dan berkenan itu merupakan satu hal yang terkait dan tidak bisa terpisahkan. Mari kita akan belajar di sini, kita akan merenungkan bersama tentang nasihat Paulus tentang ibadah yang sejati ini. Mari kita simak Alkitab kita masing-masing. Yang pertama, kita akan belajar di sini yaitu ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan tubuh, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan, sebagai korban yang hidup dikhususkan hanya bagi Allah saja. Mempersembahkan hidup yaitu mempersembahkan diri kita ini. Kalau kita sudah mati, fisik kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Sudah finish semuanya. Tapi kalau kita yang masih hidup ini, mari kita persembahkan hidup kita ini, yang hidup ini untuk Tuhan, tubuh kita ini untuk Tuhan. Fisik kita, badan kita, diri kita, untuk mau dipimpin oleh kehendak Allah saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau hidup kita yang kita hidupi sekarang ini diserahkan pada kemauan Allah, diserahkan kepada pimpinan Roh Allah yang ada dalam diri kita sebagai orang beriman. Kita percaya bahwa Roh Kudus ada di hati kita. Amin. Berani memikul salib dan menyangkal diri memang bukanlah hal yang mudah untuk dapat kita lakukan, mengingat daging kita ini lemah. Namun juga bukan berarti kita tidak dapat melakukannya, Bapak Ibu. Kita pasti bisa asal kita hidup mau menaati Kristus, sungguh-sungguh tunduk di bawah kuasa pimpinan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Kita pasti bisa. Oleh karena itu, kita yang masih bernafas, kita yang masih hidup, mari serahkan hidup sebagai persembahan yang hidup pada Allah setiap hari. Maka niscaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Tadi yang hidup, sekarang dikatakan yang hidup, yang kudus. Jadi mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus.
Kudus artinya itu adalah terpisah dari hal-hal duniawi. Memang kita masih tinggal di dunia ini, tapi kehidupan lahiriah kita, kehidupan pikiran hati kita ini tidak sama dengan dunia ini. Dunia ini bukan dalam pengertian kosmos, alam semesta, world, bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah dunia dalam arti kata sak, yaitu adalah keinginan duniawi atau keinginan daging. Di Efesus 2 ayat 3 dikatakan, Efesus 2 ayat 3 mengatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan yang hidup kepada Allah, persembahan yang kudus kepada Allah, ini adalah sesuai dengan karakter Allah yang maha kudus. Dikatakan kuduslah engkau sebab aku ini kudus. 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan demikian. Tentu saja ini bertentangan dengan hal-hal yang kotor atau najis. Kata-kata kotor merupakan hal-hal yang najis. Kata-kata umpatan, cacian, makian, pikiran kotor merupakan hal-hal yang tidak kudus, merupakan hal yang cemar. Kolose 3 ayat 8 dikatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari mari kita lihat diri kita. Apakah kita ini tinggal dalam kekudusan? Apakah kita ini sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus kepada Allah? Di dalam hal-hal praktek, coba kita renungkan. Setiap hari apakah ada kata-kata kotor dalam hidup kita? Biasanya orang-orang Surabaya ini mudah mengatakan yang dianggap akrab, tetapi sebenarnya kata-kata kotor. Saya tidak bisa menyebutkan di sini, Bapak Ibu. Demikian juga di rumah atau tempat lain, karena itu memang tidak layak. Kadang memanggil saudaranya atau memanggil temannya dengan sebutan yang tidak nama ya, yang bukan nama, tetapi nama sejenis hewan begitu. Nah itu kan sebenarnya tidak baik, tapi karena kita menganggap akrab, maka teman kita ini kita panggil dengan sebutan binatang. Nah, itu tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan firman Allah. Karena Allah mengatakan bahwa berikanlah persembahan yang kudus kepada Allah. Tubuh kita yang hidup, yang kudus kepada Allah. Atau ketika di dalam rumah tangga, suami istri bertengkar, pasti ada cacian, ada makian, ada umpatan, ada kata-kata kotor keluar dari diri masing-masing. Karena apa hal ini terjadi? Karena tidak ada pengendalian diri, tidak ada yang saling mengalah. Akhirnya yang dua-duanya baku hantam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah kita jauh dari hal-hal tersebut. Kata-kata kotor, pikiran kotor, atau hal-hal yang tidak kudus lainnya. Pornografi, ya kalau kita sekarang zaman internet mudah sekali kita melihat atau mengakses jaringan yang kadang-kadang lewat. Nah, kita harus bisa menguasai diri untuk tidak membuka, untuk jauh daripada hal-hal itu. Kita isi pikiran kita, hati kita ini dengan hal-hal yang kudus daripada Tuhan, hal-hal yang baik daripada Tuhan. Matius 5 ayat 28 mengatakan, di sini saya akan membacanya, dikatakan bahwa Matius 5 ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu,
Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah bersinah dengan dia dalam hatinya. Memandang saja, belum memeluk, belum mendekati, itu firman Tuhan katakan sudah berdosa, sudah bersinah. Nah, harus ada pengendalian diri yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang demikian. Pikiran dan tindakan kita seperti Allah yang kudus adanya. Seringkali kita gagal dalam kekudusan. Inti dari kekristenan adalah mengejar kekudusan seperti Allah yang kudus adanya. Karena kita selalu mengingini, karena kita selalu tinggal di dalam keinginan daging kita. Ingat, keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Di dalam Roma dijelaskan hidup oleh roh. Bapak Ibu bisa membacanya nanti sendiri, di dalam Roma pasal 8 hidup tentang roh. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa kita gagal, tidak melakukan kekudusan, kita berusaha harus bangkit lagi sampai kita mampu, sampai kita ini dapat mempersembahkan hidup yang kudus kepada Allah. Aplikasinya bagi kita, mengingat kehidupan kudus kita yang selalu naik turun. Kadang kita bisa mengekang diri kita, kadang kita tidak bisa mengekang diri kita. Biarlah kita tetap mengupayakan dengan keras diri kita untuk selalu tinggal dalam kekudusan yang tetap, bahkan naik level, naik terus sampai kita dapat mempersembahkan hidup kudus seperti yang Allah mau. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang sejati yaitu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Tadi yang pertama persembahan tubuh yang hidup, yang kedua yang kudus, dan yang ketiga yang terakhir ialah persembahan yang berkenan kepada Allah. Berkenan kepada Allah yaitu menyenangkan Allah. Hidup sesuai dengan yang Allah mau, bukan yang kita mau. Bukan seperti iklan Sprite, aku tahu yang aku mau. Bukan, tetapi kita mau menjadi seperti apa yang Allah mau. Supaya kehidupan kita dapat mempersembahkan pada Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah, maka kita harus benar-benar tunduk pada Allah dan mematikan seluruh keinginan daging kita. Karena tujuan kita sebagai orang percaya adalah serupa dengan Kristus. Ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Paulus memberikan tekanan kepada kita sekalian bahwa untuk dapat mempersembahkan tubuh yang hidup, mempersembahkan tubuh yang kudus, dan tubuh yang berkenan kepada Allah, kita harus berbeda dari dunia ini. Tidak serupa sama sekali. Tidak kompromi sama sekali dengan dunia ini. Oleh karena itu diperlukan adanya perubahan. Dikatakan di sini, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Berubahlah. Di sini dikatakan ada perubahan dalam diri kita. Perubahan yang dimaksud di sini adalah metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan ke arah yang lebih sempurna, perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya kupu-kupu. Dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Sempurna. Tadinya menjijikkan, binatang yang menjijikkan, tapi ketika menjadi kupu-kupu sangat indah. Ya, terus diubahkan dari sehari ke sehari menjadi lebih sempurna, menjadi lebih berkenan kepada Allah. Perubahan karakter, cara pandang kita, cara berpikir kita yang sehat, yang positif, seperti Kristus. Kolose 3 ayat 10 mengatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Ketika karakter kita serupa dengan Kristus, maka otomatis kita sebagai umat Allah dapat membedakan
mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga yang mengasihi kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang memberikan kepada kami nasihat melalui surat Paulus kepada jemaat di Roma, kepada kami sekalian saat ini, bahwa kami diingatkan untuk terus mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadah yang sejati. Tuhan, biarlah dalam kehidupan kami setiap hari, kami terus melakukan kehendak-Mu. Kami dapat memberikan diri kami untuk hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami dapat memberikan hidup kami kepada Tuhan lewat cara berpikir kami, lewat cara bertindak kami sesuai dengan karakter Kristus. Ampunilah ya Tuhan ketika kami sering gagal di dalam mengikut Engkau. Ampuni sering kali kami gagal di dalam mempraktekkan firman Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus dalam diri kami, biarlah terus memberikan semangat untuk kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan di GKMI Surabaya dan juga GKMI Cabang Iktus. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami masih bisa tetap melayani Tuhan. Para majelis masih tetap dengan setia juga memberikan diri kepada Tuhan untuk melayani bersama-sama. Hamba Tuhan, kami berdoa untuk Pak Billy bersama Ibu Meni dan Owen ya Tuhan. Mereka yang tinggal di gereja, di lingkungan sekitar ada yang terkena COVID-19, kami berdoa biarlah anugerah-Mu tercurah bagi keluarga hamba-Mu, sehingga keluarga hamba-Mu tetap diberikan kesehatan oleh Tuhan, dijauhkan dari COVID-19 maupun sakit penyakit yang lainnya. Jika sampai saat ini masih kontrol ke rumah sakit, biarlah Allah terus menyertai, sehingga keluarga hamba-Mu tetap mendapatkan anugerah daripada Tuhan dan dapat diberikan kesehatan secara sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang lansia. Ya Tuhan, Engkau berkati di masa-masa tua mereka tetap diberikan kebahagiaan sukacita oleh Tuhan, dan mereka tetap terus memandang kepada Allah. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bekerja, berusaha di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami berdoa Engkau memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Allah menganugerahkan berkat bagi mereka yang berkekurangan dicukupkan oleh Tuhan, yang meminta kepada Tuhan diberikan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang bersekolah dalam jaringan online, Tuhan menyertai anak-anak muda, baik mereka yang kuliah, yang di bangku sekolah. Tuhan memberkati ya Tuhan, supaya hikmat daripada Tuhan Engkau berikan kepada anak-anak-Mu di lingkungan GKMI Surabaya dan Cabang Iktus. Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk anak-anak yang masih kecil pun juga diberkati oleh Tuhan, sehingga di tengah-tengah masa sulit ini mereka pun tetap bertumbuh secara iman kepada Tuhan sampai dewasa nanti. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah kasih kemurahan Allah terus tercurah bagi gereja GKMI Surabaya dan GKMI Cabang Iktus dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk sinode GKMI, Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani. Di PIPKA Engkau memberkati ya Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan untuk pekerjaan Tuhan boleh dibuat Tuhan berhasil. Ada banyak jiwa yang dimenangkan dan pelayanannya boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang esok hari akan memperingati hari kelahiran, hari kemerdekaan pada tanggal 17
Tuhan, kami bersyukur sampai saat ini di usia 75 tahun Indonesia telah diberkati oleh Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan bangsa ini semakin diberkati oleh Tuhan, secara khusus dalam kehidupan bernegara. Engkau memberkati para pemimpin kami, para presiden dan para menteri ya Tuhan, bahkan sampai RT RW Tuhan menyertai sehingga keadaan di tengah-tengah negeri kami ini tetap kondusif. Engkau memberkati ya Tuhan, biarlah tetap aman. Kami menyerahkannya kepada Tuhan di masa-masa sulit yang dialami oleh negeri ini. Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada pemimpin negeri kami sehingga ditemukan jalan keluar, dan Tuhan terus berkarya bagi bangsa Indonesia semakin maju dan dapat dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati apa yang sudah kami sampaikan kepada Tuhan ataupun yang belum kami sampaikan kepada Tuhan. Dan kami mempercayai Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, demikian doa syafaat ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6 ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin. Mari bersama-sama untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita pujikan Duh Pangeran. Kula sami marek tetunggi
Kristus dan jadi teladan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita, ibadah yang sejati, bagaimana yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap saat dan setiap detik semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini, di tengah-tengah situasi negara kita, di tengah situasi bangsa kita, apapun yang terjadi dalam bangsa kita, kita tetap berdoa, kita akan memuji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Indonesia tetap penuh kemuliaan. Kita percaya bahwa Yesus ada di tengah-tengah bangsa kita, menyelamatkan seluruh bangsa kita. Mari bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita memuji nama Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan. Di tengah situasi seperti ini, kita tetap berdoa untuk setiap keluarga kita, untuk setiap orang-orang yang terdekat kepada kita, bahkan setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Biarlah kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Kita berdoa untuk bangsa kita, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak kita tinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita pujikan dari awal, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak disembah dan ditinggikan. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu
Jemaat yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kepada Allah beri puji. Di hadapan Tuhan, mari kita bersaat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.